Ini saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg deh. Kalau kedua kaki turun tuh masih jinjit, dan jinjitnya malah kayak balet tuh, lihat. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu sampai dunia. Amin. Nah teman-teman, di akhir 2023 yang lalu, Ducati meluncurkan beberapa model baru buat 2024. Nah salah satunya yang di depan saya ini. Ini adalah Ducati Desert X Rally. Jadi ini versi yang lebih nakal dari Desert X ya. Ini diperuntukkan untuk yang pengen main enduro atau off-road yang lebih berat dibanding Desert X biasa. Karena ini versi rally, dia lebih jangkung, kaki-kakinya lebih kokoh. Pokoknya speknya disiapkan buat lebih bisa main gila-gilaan gitu lah. Nah detailnya gimana? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kalau kita lihat secara keseluruhan dulu, ini kelihatan banget ini sebuah motor adventure off-road yang makanya posturnya tuh tinggi, jangkung ya, karena suspensinya memang panjang ya jarak mainnya. Lalu dibekali juga dengan ban yang pastinya kembangannya udah kasar gitu, siap buat main off-road, terus stangnya tinggi, ada windshield tinggi juga, dan tankinya dong gede banget, khas motor buat perjalanan jauh off-road itu, kayak punuk unta tinggi gitu ya. Dan ini memang sekilas mirip dengan Desert X yang biasa, cuma tadi seperti saya bilang di awal, dia punya spesifikasi kaki-kaki utamanya yang lebih hard, yang lebih kuat buat main off-road berat. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita detailin dari area depan. Dari depan yang langsung kita temukan tentu saja windshield yang tegak banget, mengingatkan kita pada besutan Rally Dakar ya. Dan ini sisi atasnya transparan, tapi bawahnya ada ornamen hitam-hitam gitu, jadi kesannya nggak polos-polos aja. Ada label Ducati di sini. Dan ini menaungi dua buah lampu utama yang dalamnya tuh ada derel bulat dan di dalamnya ada lampu utama pakai proyektor LED ya. Kita lihat lampunya, doh asik banget ya. Derelnya keren, bulat 2 biji gitu. Yang ini kayaknya dikopi oleh CF Moto Papio ya, mirip-mirip gitu. Dan ini untuk lampu jauhnya yang ketika dinyalakan adalah nyala yang sisi atas ya, gitu. Sorotnya pastinya kayaknya terang banget, keren. Dan lampu sennya ini modelnya gini, LED 1 titik. Ini sama persis yang dipakai di Hypermotard 698 Mono ya, persis gini. Oke, terus bawahnya ini salah satu yang beda dibanding dengan Desert X biasa teman-teman, yaitu area roda dan diawali dari ini nih, spatboard depan. Karena ini buat main off-road yang lebih berat, makanya spatboard dipasang di segitiga bawah ya, nempel ke atas kayak motor trail gitu. Dan ini bahannya plastik, lentur gitu, dan ini tidak dicat teman-teman, deh. Kelihatan banget ya, ini masih plastik normal tanpa dicat. Dan cuma kalau dilihat dari samping ini bentuknya kayak agak terlalu melengkung ya, jadi agak aneh sebenarnya. Cuma mungkin lebih fungsional ya yang diutamakan ya. Jadi ketika ada kotoran loncat dari roda langsung tahan di sini, tidak terbang lagi ke atas gitu. Nih. Dan secara bentuk ini cukup melebar, ada lubang-lubangnya. Jadi sebenarnya kurang sporty bentuknya, cuma fungsional kayaknya diutamakan. Lalu yang juga beda adalah suspensinya teman-teman. Ini spesial dirancang buat Desert X Rally. Dia pakai KYB ya atau Kayaba. Ini gede banget teman-teman, asnya 48 mili. Dengan jarak main lebih panjang 20 mili dibanding yang Desert X biasa. Dia mencapai 250 mili atau 25 cm jarak mainnya. Sehingga ketika buat main off-road berat tidak akan gampang mentok ya. Dan ini spesial teman. Ini suspensinya, spesifikasinya pakai closed cartridge biar performanya selalu stabil, tidak bikin ada gelembung, tidak apa ya namanya. Pokoknya dipakai lama tetap stabil redamannya. Lalu tabungnya bagian luar dalam juga ada treatment khusus ya. Untuk tabung yang luar ini ada treatment namanya Kashima coating ya, khusus. Lalu untuk yang inner tube-nya ini ada DLC treatment teman-teman, atau diamond like carbon ya. Nih makanya warna hitam gitu, ini biar licin banget jadi nggak seret gitu mainnya. Lancar banget. Lalu yang juga spesial adalah rodanya teman-teman. Kalau ban ini sebenarnya sama ya, pakai Pirelli Scorpion Rally STR ya. Ukurannya 90/90 ring 21. Tapi yang beda adalah peleknya teman-teman. Kita lihat, peleknya ternyata malah pakai Takasago Axle Rims, dan ini modelnya nggak tubeless teman-teman, deh. Tetap pakai jari-jari yang di tengah, cuma jari-jarinya spesial ini ya, pakai carbon steel biar lebih kuat. Dan ini tuh lihat teman-teman, pakai ban dalam teman-teman, nggak tubeless. Padahal yang Desert X biasa tubeless. Kenapa? Ternyata menurut Ducati dengan pakai jari yang di tengah gini biar lebih kuat ya, lebih aman ketika dipakai off-road ya. Karena kalau yang di samping jari-jari yang tubeless itu ada kemungkinan secara durability-nya kalah kuat dibanding yang tengah ini. Cuma ini jadi nggak tubeless ya, kalau kena paku langsung bocor. Cuma mungkin di luar sana ya, di Eropa
nggak ada paku kali ya, nggak ada tukang ranjau paku, jadi tetap aman gitu. Nah untuk remnya tetap ya pakai double cakram 320 mili semi floating, dikawal kaliper Brembo 4 piston di setiap sisi, dan pastinya ada ABS-nya gitu. Oke, sekarang kita lanjut naik ke atas dulu, kita lihat area stang dan sekitarnya. Area stangnya teman-teman yang langsung menarik perhatian adalah di sini ada string damper dari Ohlin, tentu saja ada setelannya ya, mau lebih berat atau lebih ringan, dan di sini terpasang di klem stang yang mana ternyata CNC teman-teman, dan bukan cuma klem ini yang CNC, tapi juga segitiga atas dan segitiga bawah itu CNC teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga di sini suspensi depannya ada setelannya ya. Untuk yang atas ini untuk setelan compression, sementara untuk setelan ribbon itu ada di sisi bawah. Tadi saya lupa kasih lihat ya. Nanti akan ditampilin detailnya setelannya. Dan kalau kita lihat stangnya pastinya pakai fat bar dan lebar banget. Dan di kedua ujung stangnya terdapat handguard yang melindungi tangan. Dan untuk hand gripnya ini khas banget motor yang buat main tanah ya. Hand gripnya itu kasar banget, nih ketika dipegang bener-bener nge-grip banget. Jadi ketika ada tanah juga tetap nggak licin. Cuma khas Ducati teman-teman. Ada tulisan di sini Ducati. Dan panel saklarnya yang kanan ini ada beberapa tombol. Yang di depan sini ada pemanas hand grip teman-teman. Lalu ini ada buat engine cut off, ini starter, dan ini saklar buat ngatur DRL-nya teman-teman. Mau yang terang atau redup. Dan di sini ada mask rem juga, ternyata masih modelnya pakai biasa gini. Tapi handle remnya tetap ada setelannya nih. Tuh, jadi bisa diatur mau lebih jauh atau lebih dekat. Kita lihat dulu yang stang kiri, ini tombolnya jauh lebih banyak. Yang kiri ini ada tombol buat ngatur ke atas, ke bawah, juga buat milih mode dan enter. Sementara ini buat cruise control ya. Lalu di depan ada tombol buat hazard, ini buat ngatur ABS-nya, khas motor off-road ya, ABS belakang bisa dimatikan. Kemudian di depan ada buat lampu jauh dekat dan pass beam. Lalu ada saklar lampu sen dan klakson pastinya. Dan di depannya ada tuas kopling yang mana ternyata sudah hidrolis dan juga ada setelannya. Oh ya, spionnya ternyata bulat teman-teman, jadi agak-agak retro gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut speedometernya teman-teman. Jadi sebelumnya saya mau kasih lihat kunci kontaknya dulu. Jadi masih manual gini, nggak keyless ya, tetap colok-colok tapi udah laser cutting dan pastinya ada immobilizer-nya, tuh kedip-kedip. Dan ketika kontak dinyalakan, ini speedometernya keren teman-teman. Dia bentuknya berdiri gitu kayak smartphone ditempelin. Ini juga ngingetin kita ke Yamaha Tenere ya. Tuh udah TFT full color. Nah cuma ini motor masih transport mode teman-teman dan ada error, jadi maklum ya. Ini emang belum diutak-atik, belum diapa-apain, motor masih baru banget, baru datang buat display aja. Cuma sudah bisa kita lihat nih tampilannya. Ini menu utama ada tachometer membulat, kemudian di tengahnya ada peringatan dan juga speedometer. Di sini ada riding mode yang dipilih, ini sementara ini ada touring. Kemudian di bawahnya ada gear position, lalu di sini ada info-info fitur elektronik ya. Ada Ducati Wheel Control, Ducati Traction Control, settingan ABS, dan ini engine brake control. Nah cuma ini posisinya lagi error nih, belum dicolok ini ya, diagnostic tool. Jadi mungkin masih ada error. Dan ini di sini ada suhu udara sekitar, kemudian ini info kalau mesinnya masih dingin. Dan ini ada lambang-lambang lampu, dan di sini ada fuel meter, lalu sini harusnya ada jam dan ada lampu-lampu lain di sekitarnya. Untuk sen kanan, sen kiri, lambang ABS dan tekanan oli gitu. Keren speedonya ya, asli. Oke, geser belakangnya tentu saja kita temukan tangki bensin yang tutupnya itu asimetris teman-teman, ditaruh di agak sisi kanan. Dan ini bukannya ternyata ke belakang. Dan ini info aja teman-teman, ini masih ada stiker-stiker pelindung pas pengiriman ya. Kalau aslinya sebenarnya warnanya silver gitu kayak tutup tangki yang lain tuh. Ada tulisan Ducati segala. Dan ini kapasitasnya besar mencapai 21 liter. Dan Ducati bahkan menyiapkan tangki tambahan opsional ya. Kapasitasnya 8 liter bisa dipasang ditaruh di belakang gitu. Oke, balik ke depan. Ini yang menarik lagi adalah khusus yang rally ini stikernya khusus teman-teman. Ini stikernya itu timbul, tebel banget. Ini pastinya biar kuat ya, biar nggak gampang rusak. Ini beda spek emang nih, tuh hasil ini tebel banget tuh. Kalau dipegang tuh kayak hampir 1 mili gitu ya. Dan kalau di depannya kita lihat adalah pasti ada kayak firingnya. Dan ini ada lubang, ini pasti buat ngarahin angin, buat ngademin kaki pengendara. Lalu kalau ke belakang kita temukan adalah joknya yang khusus rally ini. Dia spesial, dia nyambung gitu kayak motocross. Jadi pengendara bisa agak maju mundur, dan ini ada tulisan rally. Warnanya sporty banget, merah di sisi atas, hitam di sisi sini, dan ini lembut banget teman-teman. Empuk juga busanya. Kemudian ada tulisan Desert X di sini.
Dan di belakang ada behel dan spatbor mungil, yang mana di sini ada lampu rem. Nyalanya ternyata, keren ya. Lalu kalau kita rem, dia akan nyala, nah nambah gitu. Untuk lampu sennya sama aja dengan yang depan. Tuh sorotnya terang ternyata. Dan di sini ada dudukan buat plat nomor saja ya, bisa dibilang nggak ada spatbor gitu. Kalau kita lihat dari samping yang langsung kelihatan juga adalah sasisnya teman-teman. Sasisnya dia pakai trellis steel frame ya. Di belakang subframe-nya dicat merah, jadi kelihatan kontras dengan warna sasis utama yang warnanya hitam, termasuk yang pijakan kaki belakang ini. Nah, kita konsentrasi dulu lihat ke area roda belakang. Nah, ini roda belakangnya teman-teman, dia pakai bannya pastinya sama. Pirelli Scorpion Rally STR, ukurannya 150/70 ring 18. Dan ini tentu saja sama dengan depan ya. Peleknya Takasago XL rim dan belum tubeless. Dan remnya cakram tunggal yang mana secara ukuran tuh tebel banget teman-teman. Ini lebih tebel dari motor-motor jalanan ya. Dan dikawal kaliper Brembo 2 piston. Dan ini lengan ayunnya model ganda ya, jadi bukan lengan ayun tunggal karena dipakai buat off-road ya, biar lebih kuat pastinya di topang kanan kiri. Dan info tambahan, tromolnya baik depan maupun belakang ini khusus ya, pakai bahan aluminium billet biar kuat gitu. Nah, untuk suspensi belakang ini juga spesial seperti depan. Ini juga pakai KYB. Jarak mainnya mencapai 240 mili, sama lebih panjang 20 mili dari versi yang biasa. Dan ini setelannya lengkap ya. Ada preload, yang mana preloadnya model hidrolis nih, adjusternya di sini. Ini tinggal putar-putar. Untuk setelan compression ribbon ada di bagian bawah dan di bagian atas gitu. Oke, sekarang lanjut ngomongin mesinnya. Jadi mesinnya adalah pakai L-Twin 937 cc. Ini mesin generasi Testa Stretta 11 derajat ya. Ini mesin dipakai oleh beberapa model. Ini tenaga maksimalnya 110 horsepower dengan torsi 93 Nm. Tersalur ke roda belakang pakai transmisi manual 6 percepatan. Dan pastinya konstruksi kepala silindernya Desmodromic ya, khas Ducati. Nah, suaranya gimana? Oke, saya mau kasih dengar suaranya sekarang. Ini masih cold start teman-teman. Khas banget 2 silinder V-twin ya, atau L ya. Jek 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 jek. Pas digeber tetap cukup menggelegar ya, agak ada feedbacknya gitu. Dan suara mesinnya ada sedikit cek-cek tapi tergolong masih senyap. Lalu kalau kita perhatikan lagi dari sini adalah di bagian bawah mesin ada pelindung khusus. Ini bahannya karbon, kayak forged karbon gitu. Dan di sini yang menarik lagi adalah pedal rem belakangnya ternyata CNC juga teman-teman. Jadi ada beberapa komponen yang emang didesain khusus pakai CNC ya gitu. Terus knalpotnya pastinya konfigurasinya 21 dengan silencer di bagian kanan gini dan pipih dengan lubang akhir 2 biji. Nah, sekarang saya mau lanjut ngasih lihat posisi berkendaranya. Karena ini motor jangkung ya, kayak onta. Wah, ini buat yang tingginya 170 cm kurang pasti akan cukup merepotkan. Sebagai gambaran aja, tinggi joknya itu mencapai 910 mili, teman-teman. 91 cm dari tanah. Tinggi banget kan? Ini saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg deh. Kalau kedua kaki turun tuh masih jinjit, dan jinjitnya malah kayak balet tuh, lihat. Ini bener-bener jangkung banget, bener-bener onta Italia ini. Jadi kalau turun mending sebelah aja gini, dan standar samping masih tetap terbuka. Dan posisi duduknya, wah udah pasti khas banget sebuah motor buat segala medan ya. Stangnya lebar banget, makanya tangan begini, buka dada gitu, dan terasa cukup jauh. Lalu pisakan kakinya relatif sedikit maju ke depan, jadi kalau turun sebenarnya mentok ya, tuh, kena area tulang kering, jadi harus hati-hati. Dan tangkinya agak lebar, maka paha agak membuka. Ini buat off-road sih kayaknya bakalan seru ya, cuma kalau buat yang nggak jangkung sih emang agak sengsara ini. Oh iya teman-teman, selain jangkung banget,
Bobot motornya juga lumayan, 211 kg. Jadi pas mindah-mindahan gini lumayan kerasa nih. Kerasa berat. Oh iya, tadi karena jangkung, ground clearance motor ini juga tinggi banget tuh. 280 mili dari permukaan tanah. Jadi kalau lagi terabas-terabasan di medan-medan berat, mestinya sih mesin bakal tetap aman ya, karena tinggi banget gitu. Nah ini mesin sisi kiri teman-teman, ini yang langsung kelihatan adalah ternyata kelihatan menonjol-nonjol karena ada pompa airnya. Jadi ngatur dari radiator dan ke silinder depan dan silinder belakang. Dan di sini yang langsung kelihatan juga adalah tuas persnelingnya ternyata juga CNC. Nih, ya keren. Dan di sini ada sensor buat quick shifternya ya, jadi standarnya sudah ada. Dan untuk pijakan kakinya terlihat sangat bergerigi tapi dikasih karet di tengahnya. Jadi kalau lagi buat off-road berat ini tinggal dilepas saja biar gigit banget tuh. Demikian juga untuk pijakan kaki belakang teman-teman. Nih, ini juga bergerigi tapi juga ada karetnya. Jadi kalau lagi dipakai harian biar sepatu nggak rusak, karetnya tetap dipasang ya. Tapi kalau benar-benar mau main tanah, nih copot gini. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kita lihat barang Ducati Desert X Rally versi yang lebih nakal dari Desert X yang disiapkan buat main off-road berat. Makanya tadi spesifikasi kaki-kakinya utamanya itu yang paling beda dibanding yang versi biasa. Dan lebih jangkung pastinya dan harga juga pastinya lebih mahal ya. Ini kalau nggak salah 800 jutaan gitulah off the road. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka, subscribe buat yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Dan jangan lupa mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru dunia otomotif. Dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV dan IG saya _otomotif. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm KW Motor.